Satu cincin ini harganya 30.000. Hai guys, sekarang gue pengen ngajak kalian ke Pasar Santa nih. Katanya sih Pasar Santa lagi sepi gitu. Padahal ya kalau kita ingat-ingat di tahun 2014 sampai 2015, Pasar Santa tuh jadi tempat yang hype banget loh buat tempat tongkrongan anak Jaksel. Nah, dari kalian kira-kira ada nggak yang pernah nongkrong di sana? Pasar Santa terletak di Jalan Cipaku 1 dan Jalan Cisanggiri 2, Petogogan, Kebayoran Baru. Namanya Pasar Santa nggak terlepas dari peran kepala pasar yang menjabat saat itu, Bambang Sugiarto. Bambang mengajak banyak komunitas untuk meramaikan Pasar Santa. Dimulai Juli 2014, beberapa komunitas kopi dan piringan hitam gabung jadi kelompok pertama yang meramaikan Pasar Santa. Nah, siapa dari kalian yang suka dengan piringan hitam? Laidback Blues Record menjadi salah satu kios yang menjual berbagai piringan hitam di Pasar Santa loh. Kios yang berdiri sejak 2014 ini menawarkan berbagai jenis koleksi musik. Diketahui album yang dipamerkan dalam kios ini juga hanya musik tahun 70-an saja loh. Oke, sekarang gue lagi ada di Laidback Blues. Nih, ini album-album 70-an. Dan di sini ada berbagai genre. Tapi gue nemu nih satu album. Nih, lihat. Ini udah langka banget nih katanya di sini dan emang harganya juga dari 300-an itu naik sekarang jadi 1,7 juta. Nih, lihat. Nah, Samson sebagai owner Laidback bilang kalau harga sewa kios ini awalnya berkisar 3 juta per tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, harga sewa naik bertahap, mulai dari 5 juta hingga 10 juta. Nah, bagi kalian yang mau datang, Laidback bakal buka dari pukul 11 siang hingga 7 malam. Ya, sejak pandemi, para pembeli di kios ini juga bisa dalam hitungan jari loh per hari. Jadinya saat ini Samson hanya mengandalkan online store dan sejumlah event untuk menggayat para pembeli datang. Hal serupa juga dikatakan salah satu pegawai Laidback, Novi. Dia bilang sebenarnya Februari ini akan ada Santa Festival, tetapi karena kondisi pandemi semakin meningkat, event tersebut diundur sebelum puasa. Jadi kalau misalnya per harinya itu kira-kira bisa dihitung nggak kayak berapa orang yang datang gitu ke sini? Kalau di kios ini bisa dibilang bisa dihitung jari. Oh Nggak ya? sebanyak itu. Tapi ya itu kita lebih ngontrol online sih. Online-nya ya? Digencerin di online terus Digencerin ya? di online terus gara-gara sepi ke sini. Berarti selama pandemi itu langsung drastis sepinya ya? Terus gimana dong caranya? Maksudnya selain online ada lagi nggak kira-kira buat narik pengunjung gitu? Selain online paling dari teman-teman bosnya sendiri sih, kayak bisa kalau ada barang baru kita kayak langsung kayak PC ke mereka, ini ada yang baru nih, gini. Antara mereka nanti pesan online juga atau enggak ya mereka malah datang ke sini buat teman. Ngomong-ngomong soal kios yang ada di Pasar Santa di tahun 2014, biaya sewa kios yang dipatok saat itu bisa dibilang murah loh. Untuk ukuran buka usaha di Jaksel loh ya, tahun 2014 harga sewa kiosnya tuh 3 juta rupiah sampai 3,5 juta per tahunnya. Dengan harga segitu, 350 kios laris disewa. Seiring ramainya pengunjung, Pasar Santa membranding diri dan mengganti nama jadi Santa Modern Market. FYI nih guys, pas awal dibangun pasar ini tuh belum berbentuk bangunan permanen seperti sekarang. Meski belum ada kiosnya di tahun 1970-an, Pasar Santa terbilang ramai pengunjung loh. Dagangan yang dijual waktu itu belum terlalu variatif. Dagangan dijual sebatas sembako dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Pamor Pasar Santa sempat tak tertandingi loh, pada tahun itu tak ada pasar lain setara Santa. Barulah pada tahun 1980-an dibangun kawasan perbelanjaan di daerah Blok M.
Lompat ke akhir tahun 2016 lepas masa kejayaan Santa modern. Kondisi pasar juga udah terlihat sepi, banyak kios yang ditutup. Salah satu penyebabnya ya karena harga kios yang melambung tinggi. Bandingkan dari harga 3 juta per tahun, sekarang harga kios naik ke belasan juta sampai puluhan juta per tahun. Harga sewa ini tuh nggak berbanding lurus dengan omset para pelaku usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang pindah saat itu. Data akhir Mei 2016 tercatat 546 kios tutup. Penyebab kios-kios itu tutup sekali lagi rata-rata karena pelaku usaha tidak mampu membayar sewa kios. Di tahun 2019 akhir, masa kejayaan Pasar Santa semakin meredup. Nih guys, kios-kios yang tadi gue lihat tuh pada tutup semua dan emang sepi banget sih jadinya. Dan ada beberapa doang yang buka. Beralih ke lantai 1, di sini banyak banget loh kios yang menjual berbagai jenis barang. Ya, layaknya pasar, kalian bisa menemukan apapun deh di lantai 1 ini. Seperti yang kita lihat, kondisi kios di lantai 1 juga banyak yang tutup kan ya. Jadi hanya beberapa kios saja deh yang masih buka hingga sekarang. Di masa pandemi, harga sewa kios Pasar Santa sebenarnya diturunin sampai 7-11 juta. Harga sewa kios yang diturunkan ini rupanya nggak bikin Pasar Santa kembali ramai. Kios-kios besar tetap banyak yang tutup, terutama pada saat pemberlakuan PPKM level 4 tahun lalu. Nah, katanya itu tadi gue bertanya-tanya sama beberapa orang yang sewa kios di sini. Ini tuh sepi sejak pandemi juga sih, gara-gara pandemi juga sepi. Bahkan katanya setelah makan siang tuh orang-orang udah nggak ada lagi, maksudnya nggak rame gitu. Sesepi itu bisa kadang sehari itu mereka nggak dapat pendapatan sama sekali gara-gara nggak ada orang yang berkunjung ke sini. Kurang banget gak sih kalau ke Pasar Santa nggak jajan-jajan dulu? Nah, sekarang gue lagi kunjungin salah satu kios yang menjual berbagai aksesoris mulai dari cincin, kalung, gelang, hingga pernak-pernik lainnya. Nah, karena gue suka banget pakai cincin unik, gue langsung cus aja deh buat beli. Lumayan kan buat nambah koleksi cincin gue di rumah. Cincin. Satu cincin ini harganya 30.000. Tapi di lantai 2 ini nggak hanya aksesoris atau barang antik aja loh. Kalian juga bisa thrift shop di sini. Banyak baju hingga perintilan yang unik-unik. Selain itu, lantai ini juga menawarkan berbagai macam kuliner loh, mulai dari rice bowl, cemilan, hingga kopi. Gimana, asik kan? Terakhir, gue lagi di basement nih guys. Di sini kalian bisa menemukan kios-kios yang menjual sembako, bahkan ada tempat ngopinya juga loh. Nih, salah satunya Dunia Kopi. Kedai ini tuh dibuka untuk mengajak pembeli merasakan jenis kopi dari biji kopinya langsung. Oh iya, kedai ini juga pernah didatangi loh oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Goks abis kan? Karena nggak mau kalah, gue kunjungin langsung deh kedai kopi ini. Lihat kan, salah satu barista di Dunia Kopi, Mas Aceng, langsung sigap nih buatin gue kopi. Mas Aceng juga jago loh buat dekorasi untuk mempercantik sajian kopi. Bisa dilihat ya, di permukaan kopi ada gambar kucing dan nama gue juga. Keren kan? Lebih gokilnya lagi, owner kedai ini juga sengaja memberikan kopi secara cuma-cuma atau gratis loh. Bahkan ya, baristanya juga memperbolehkan kalian untuk belajar cara membuat kopi yang enak betul. Nah, tadi gue udah keliling-keliling nih di Pasar Santa dan di dalam tuh ada jualan sembako, ada kuliner juga, bahkan kalian tuh bisa ngopi juga loh di sini. Kalau kalian mau ke sini, pastikan kalian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum gue cabut dari Pasar Santa, nggak afdol nih kalau kalian nggak ke Sate Padang Ajo Ramon, karena di sini tuh adalah salah satu tempat kuliner yang ikonik juga loh di Pasar Santa. Kita coba yuk. Enak. Ya udah, segitu aja explore gue di Pasar Santa. Sampai jumpa di vakansi berikutnya.